Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat untuk memperdalam agama kita. Dalam suatu hadis dikatakan, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ingin dijadikan baik oleh Allah, jadi di sini dikatakan tidak ada orang yang baik, namun Allah yang menjadikan dia baik. Maka orang itu bisa baik apabila Allah memberikan kepadanya keinginan untuk memahami agama. Jadi alhamdulillah, bila dalam hati kita muncul rasa ingin tahu tentang agama, ingin memahami agama, berarti insya Allah kita adalah calon orang baik, calon orang soleh, dan calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini kita akan membahas permasalahan yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimanakah wanita haid hukumnya bila membaca Al-Quran. Di sini secara umum wanita haid itu haram membaca Al-Quran dengan dalil surat Al-Waqiah, la yamassu ilal mutahharun, menyentuh Al-Quran itu tidak boleh kecuali orang yang suci. Kemudian dalam suatu hadis dikatakan, la taqra'u haid walal junub syai'an minal Quran. Orang yang haid dan orang yang junub yang keluar mani maka tidak boleh membaca Quran meskipun sedikit. Oleh sebab itu jelaslah bahwasanya haram hukumnya bagi wanita haid membaca Al-Quran. Namun dalam banyak kitab ulama dijelaskan ternyata haram tersebut bila kita niatnya membaca. Bila kita niatnya zikir, maka di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, karena kita semuanya di Indonesia Syafi'i, maka dalam mazhab kita bila niatnya tidak membaca Al-Quran maka boleh. Apa dalilnya? Dalam salah satu karangan ulama mazhab Syafi'i, yaitu dalam kitab Mughni al-Muhtaj, dikatakan orang waliman bi hadasun akbar, orang yang mempunyai hadas besar yaitu haid atau sedang junub, maka boleh ijra'ul Quran ala qalbi, boleh membaca Quran di hati, dengan catatan membaca Quran namun di hati. Dia juga boleh melihat mushaf, dia juga boleh membaca qiraatun ma'nasuhat tilawatuhu, boleh membaca Al-Quran yang sudah ada harokatnya, wa tahriku lisani, dan juga boleh menggerakkan lisannya, hanya saja wa hamasahu bihaisun la yasma'u nafsahu, hanya saja ditahan suaranya sekira-kira dia hanya qomat kamit saja, bahkan dirinya pun tidak mendengar suaranya. Jadi yang pertama di sini, orang yang haid memang haram membaca Quran bila membacanya dengan keras. Bila membacanya pelan saja, karena dia mungkin punya hafalan banyak takut lupa, pelan bahkan dirinya sendiri tidak mendengarnya di dalam hati, maka hukumnya boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga di sini dikatakan boleh membaca Al-Quran bila niatnya bukan membaca namun mengajar, tabarrukan, atau berdoa, atau qaraddin ghalatin, atau meluruskan kesalahan. Contohnya seorang ustaz atau ustadzah yang membenarkan muridnya yang sedang membaca Al-Quran. Di sini dikatakan wa tahrimu qiraatul Quran, haramnya membaca Al-Quran bagi orang junub itu apabila tujuannya membaca. Oke, dengan demikian maka sudah jelas orang junub saja boleh baca Quran apabila niatnya bukan baca, maka orang haid pun boleh namun niatnya bukan membaca, yaitu salah satunya mengajar atau tabarruk, meminta berkah, atau berdoa, atau meluruskan kesalahan. Misalkan anaknya membaca Al-Quran maka dia benarkan, atau muridnya membaca Al-Quran maka dia benarkan. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Jadi kesimpulan madhab kita Imam Syafi'i adalah sepakat bahwasanya membaca Al-Quran itu haram apabila niatnya membaca Al-Quran, dan bila niatnya tidak membaca Al-Quran seperti berzikir, mengajar, atau membenarkan yang salah maka boleh. Dan bila hanya qomat kamit mulutnya saja yang membaca hatinya maka itu juga boleh. Bahkan dalam qaul jadid Imam Syafi'i, qaul jadid Imam Syafi'i itu adalah pendapat Imam Syafi'i ketika dia pergi ke Mesir, sudah mukim di sana, tinggal di Mesir, dia berkata di sini boleh membaca Quran bagi yang sedang haid meskipun dia niatnya membaca Quran.
annahu yajuju boleh lil haid bagi orang haid dan orang junub qiraatul Quran, membaca semua Quran. Jadi boleh meskipun niatnya membaca. Oleh karena itu jelaslah di sini bahwasanya kalau sebatas membaca Al-Qur'an dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang pertama ada yang berkata boleh, hanya saja niatnya bukan membaca Al-Qur'an, dan yang kedua boleh secara mutlak ya meskipun niatnya itu adalah membaca Al-Qur'an. Dengan catatan di sini kesimpulan yang boleh itu membaca dengan niat dzikir atau mengajar, atau pendapat kedua dari Imam Syafi'i meskipun niatnya membaca, namun apabila memegang Al-Qur'an menyentuhnya tetap haram. Nah, di sini muncul banyak pertanyaan karena ternyata di kita itu banyak sekali pondok pesantren, khususnya yang perempuan, dia tuh sedang belajar Quran atau sedang menghafal Al-Quran kemudian haid, maka bagaimana itu hukumnya? Nah, untuk masalah ini kita ada pendapat lain daripada mazhab Imam Maliki. Menurut mazhab Maliki, bahwasanya seorang wanita yang sedang haid, dia boleh membaca Al-Quran dan juga boleh menyentuhnya. Alasannya adalah orang yang sedang haid menurut mazhab Malik itu tidak bisa disamakan dengan orang yang junub, yang keluar mani. Kenapa? Orang yang junub itu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, namun mereka bisa langsung menghilangkannya, bisa langsung mensucikannya dengan mandi. Beda dengan orang haid. Orang haid itu fitrah dari alam, fitrah Allah, yang tidak bisa suci kalau belum suci. Meskipun kita pengen suci, kalau tetap belum suci ya susah. Itu karena haid itu memang sudah dari sananya, maka tidak bisa disamakan orang yang junub dengan orang yang haid. Oleh sebab itu menurut mazhab Maliki bahwasanya orang yang sedang haid itu boleh membaca Al-Qur'an, boleh menyentuhnya, dengan catatan di sini wanita tersebut adalah seorang pelajar, atau wanita tersebut adalah seorang guru, atau wanita tersebut adalah orang yang memang membetulkan anaknya atau saudaranya atau keluarganya atau temannya untuk membaca Al-Quran, atau wanita tersebut seorang hafizah yang takut hafalannya lupa. Di sini dalam kitab dijelaskan, kitab Madhab Maliki, dalam kitab Wazara al-Alfaq wa Asy'un al-Islamiyah cetakan Kuwait, di sini dikatakan Wadhab al-Malikiyah, mazhab Maliki berpendapat ila annal haid, bahwasanya wanita haid yajuzu laha qira'atul Quran, orang yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Karena junuban amla, meskipun dia tuh dulu sebelum haid itu junub ataupun tidak. Khofat nisan amla, meskipun dia takut lupa hafalan Qur'annya ataupun tidak takut lupa. Jadi menurut mazhab Maliki mutlak orang haid boleh membaca Al-Quran. Ini di sini boleh membaca Al-Quran, tapi di sini bukan menyentuhnya, sekadar membacanya mutlak orang haid itu boleh, siapapun itu. Dan illa li muallim au muta'allim wa in haidhan la junuban. Jadi bagi seorang pengajar, orang atau anak yang sedang belajar, maka boleh menyentuh Al-Quran meskipun sedang haid. Luar biasa, Masya Allah. Madhab Maliki ini luar biasa, sangat-sangat memberi kita kemudahan. Kita bayangkan saja bila orang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, lalu bagaimana bila ada seorang wanita yang haidnya 15 hari, kemudian dia masih belajar Al-Quran? Apabila dia tidak boleh membaca Al-Quran selama 15 hari, maka bisa dibayangkan mungkin dia akan lama mengejar teman-temannya yang sudah selesai membaca Al-Qurannya sudah bagus, ataupun mungkin dia lama dalam menghafal Al-Quran. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.